Om Swastiastu. Om Swastiastu. Umat sedharma dimanapun berada, senang sekali karena saya Niwayan Purnamasari dapat kembali hadir menjumpai Anda dalam program Taksu, Tutur Agama dan Kerukunan melalui Suluh Umat. Dan perlu kami tekankan kembali bahwa program Taksu ini merupakan program kerjasama antara Kelompok Kerja Penyuluh Agama Hindu Kabupaten Luhut Timur dengan penyelenggara Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luhut Timur. Dan pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, saya telah kedatangan seorang narasumber yang tentunya merupakan salah satu dari penyuluh agama Hindu Kabupaten Luhut Timur. Langsung saja saya perkenalkan, beliau adalah Komang Ati Adianti AMD Pariwisata. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Purnaprigatra hari ini, Ti? Astengkara baca. Baca mantan. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini kami akan mengambil sebuah topik yang berhubungan dengan upacara ataupun upakara yang sering dilaksanakan pada saat seseorang mengalami yang namanya kehamilan, yaitu upacara megedong-gedongan atau upacara bayi 7 bulan. Umat sedharma mungkin sudah tidak asing lagi dengan kata megedong-gedongan, terutama buat yang sudah merasakan sudah pernah hamil ataupun sudah melaksanakan upacara ini sebelumnya. Nah, ada juga yang mungkin masih asing, apa sih sebenarnya itu upacara megedong-gedongan. Nah, bisa mungkin Ati menjelaskan apa sebenarnya yang dimaksud dengan upacara megedong-gedongan itu sendiri. Silahkan. Pada upacara agama Hindu tidak lepas dari ajaran agama Hindu, yaitu tatwa, susila, dan upakara. Pada upacara untuk penyucian manusia sebenarnya sudah dimulai dari sebelum kita lahir ke dunia, yaitu pada saat kita masih berada di dalam kandungan. Pada saat itu, bayi masih ada dalam kandungan, itu kita melaksanakan upacara yang disebut dengan megedong-gedongan. Megedong-gedongan itu berasal dari atau garba wadana itu berasal dari kata gedong atau goa yang artinya pintu yang ada dalam tubuh manusia. Garba adalah perut, sehingga dapat diartikan sebagai pintu yang ada dalam perut dari sang ibu tersebut. Jadi pada dasarnya upacara ini adalah upacara untuk upacara ini bertujuan untuk menyucikan bayi yang ada dalam kandungan. Bukan saja hanya bayi yang disucikan di sini, tetapi pada upacara ini juga meminta keselamatan untuk sang bayi dan ibu agar proses melahirkannya berjalan lancar dan anak yang dilahirkan menjadi anak yang berbudi luhur. Jadi adalah upacara yang sebenarnya dilaksanakan untuk memohon kesucian dan keselamatan bagi si bayi dan si ibu dari masa mengandung sampai dengan melahirkannya, dan juga agar si anak lahir menjadi seorang anak yang berbudi luhur. Oke. Sangat luar biasa sekali sebenarnya maknanya berarti. Nah, kalau dalam upacara ataupun upakara dalam Hindu Bali pasti selalu ada runtutan baik upacara ataupun upakaranya. Seperti apa sih? Ada tidak yang spesifik atau spesial dari upacara megedong-gedongan itu sendiri, runtutannya seperti itu? Sebenarnya mengenai runtutan atau bantennya itu tergantung dari adat setempat atau tergantung dari keluarga atau adat dari keluarga tersebut. Yang ambil secara garis besarnya saja ada 3 hal yang harus diperhatikan, yaitu upacara yang pertama yaitu pengerjakan, yang kedua yaitu pembersihan atau penyucian, yang ketiga yaitu upacara inti dari megedong-gedongan tersebut. Yang pertama, pengerjakan. Di sini pada upacara ini dilaksanakan sebagai upacara pengenalan satrasa kepada sang bayi yang masih berada dalam kandungan. Pengenalan satrasa yaitu terdiri dari asam, manis, asin, pedas, kecut, dan manis. Yang kedua yaitu runtutannya yaitu pembersihan atau penyucian. Pada proses ini sang ibu dan bayi
disucikan di beji atau sungai, di mana pembersihan ini untuk membersihkan raga sang ibu dari hal-hal masa lalu yang masih menyelimuti raganya. Yang ketiga yaitu proses inti dari megedong-gedongan. Pada proses upacara ini, banten atau upakaranya tergantung dari kemampuan dari keluarga tersebut, baik bisa niste, madya atau utamanya. Pada proses upacara ini, banten atau upakara dihaturkan ke hadapan Sang Hyang Betara Surya untuk meminta keselamatan untuk bayi dan ibunya, yaitu seperti yang jelaskan tadi, untuk meminta keselamatan pada sampai proses kelahiran tersebut. Berarti runtutan ini bisa Tiang garis bawahi ada 3 urutan, yaitu yang pertama adalah pengerujakan, yaitu untuk pengenalan satrasa kepada sang jabang bayi yang masih dalam kandungan, atau maksudnya mungkin mengenalkan rasa-rasa kehidupan juga kepada sang jabang bayi. Kemudian yang kedua adalah proses penyucian, dan yang ketiga adalah proses intinya. Nah, ini kan sebenarnya yang menjadi polemik di masyarakat Niki Mang Ati ya, karena kan banyak yang melaksanakan, banyak juga yang tidak. Nah, sebenarnya dalam kepercayaan kita di umat Hindu itu, apakah ini sebenarnya disarankan, diwajibkan, atau sebenarnya diserahkan kembali kepada yang bersangkutan mau dilaksanakan atau tidak, seperti apa kira-kira? Sebenarnya upacara megedong-gedongan ini bukan hanya sebuah ritual saja, tetapi ini sebagai proses pembelajaran juga kepada sang bayi yang masih ada dalam kandungan. Pada lontar Jatma Pawarti dijelaskan, inilah proses manusayatnya. Ada ajaran Sang Hyang Jagatnata kepada Sang Hyang Aditya pada saat bayi masih ada dalam kandungan. Manakala upacara perkawinan di bumi, sepatutnya lah Anda memberinya upacara di alam manusia. Apabila tidak diupacarai di garba atau di garba, maka bagaikan ular ayam kelakuannya kelak. Pada lontar tersebut, kita dalam ajaran pada teks-teks Hindu juga disebutkan pada Manawadharma Sastra, sloka 16, upacara ini dilaksanakan untuk seseorang yang hamil setelah usia kandungannya menginjak 6 bulan bali atau 6 bulan bali atau menginjak 7 bulan dari kalender. Sebenarnya dalam ajaran agama Hindu maupun dalam teks-teks suci sudah dijelaskan bahwa megedong-gedongan ini sudah jelas tertulis. Jadi orang-orang yang melaksanakan megedong-gedongan dan ada yang tidak itu menurut Tiang mungkin ada hal-hal di luar yang kita ketahui, mungkin dari dana atau dari adat keluarganya yang tidak melaksanakan upacara tersebut. Tetapi baiknya lah umat Sudharma yang dimanapun berada, baiknya lah kita melaksanakan upacara ini agar kelak anak yang kita lahirkan menjadi anak yang berbudi luhur, yang menyayangi orang tua dan menghormati orang tua, dan menjadi anak yang cerdas. Jadi sebenarnya dalam kitab suci Weda sendiri, itu di Manawadharma Sastra tadi, sudah dijelaskan bahwa ada upacara
memang runtutan upacara pada saat orang hamil untuk melaksanakan upacara 7 bulanan bayi dalam kandungan atau upacara megedong-gedongan ini. Karena upacara ini sendiri bisa saya simpulkan dari penjelasan Ati tadi bahwa upacara ini sendiri dilaksanakan dengan tujuan menyucikan sang jabang bayi yang berada di dalam kandungan agar sehat dalam proses kehamilannya beserta dengan sang ibu sampai dengan proses dilahirkannya ke dunia. Serta upacara ini diharapkan dilaksanakan agar si anak kelak lahir dalam keadaan berbudi luhur, berbakti kepada orang tua atau suputra seperti itu. Jadi sebenarnya maknanya sangat-sangat luar biasa. Jadi setiap upacara dalam agama Hindu itu pasti memiliki makna dan tujuannya masing-masing. Pasti ada maknanya nih ke umat Hindu sedharma dimanapun yang berada, agar ini menjadi acuan kita ke depannya bahwa sebenarnya upacara ini memang disarankan untuk dilaksanakan berdasarkan makna yang sudah dijelaskan tadi. Wah, sangat luar biasa sekali Ati penjelasan pada kesempatan hari ini. Semoga umat sedharma di rumah juga menjadi paham apa sebenarnya makna dan tujuan kita melaksanakan upacara megedong-gedongan. Terima kasih kami ucapkan kepada Ati yang telah meluangkan kesempatannya pada hari ini untuk memberikan pemahaman seputar upacara megedong-gedongan. Akhir kata kami tutup dengan ucapan Pramesanti. Om Santi 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 Om.